pendidikan terutama, karena kebanyakan setelah menikah, setelah punya anak, hak pendidikannya hilang biasanya gitu. Apalagi kalau menantunya tuh cowok pengangguran kan malah nambah beban gitu, Ca. Ada anggapan setelah menikah rezekinya akan lebih banyak gitu ya. Dan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ketika anak menikah kemudian dia hidup miskin, menurutku hak hidupnya tuh hilang gitu. Bukan hilang ya, berkurang. Hai Sobat Rootgers, ketemu lagi di podcast Rootgers bareng sama aku Aca. Bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Sedikit pengenalan, Rootgers adalah sebuah lembaga non-profit yang memperjuangkan isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, juga pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, terutama yang menyasar anak-anak, remaja, dan kelompok marginal lainnya. Nah, di pagi hari ini udah bareng sama aku, Mas Tatang, dari Yayasan Semak. Selamat pagi, Mas. Pagi, Aca. Oke, kebetulan baru-baru ini juga kita habis merayakan Hari Anak ya, yang salah satu tujuannya sebenarnya adalah untuk menyadari betapa pentingnya melindungi dan juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu pengalaman Mas Tatang yang berkaitan dengan menyuarakan hak-hak anak ini, Mas. Aku mulai memperhatikan anak-anak itu sebetulnya sejak aku SMA lah, tahun 90-an gitu. Aku sering main di jalanan sama anak-anak sampai sampai sekarang. Cuman kan isunya beda-beda gitu, mulai dari anak-anak jalanan sampai sekarang perkawinan anak. Aktivitas yang dijalankan dengan anak-anak itu bagaimana? Anak-anak yang mana nih? Mungkin yang berkaitan dengan isu perkawinan anak. Oke. Kalau sekarang sih kami lebih banyak melakukan diskusi-diskusi informal dengan kawan-kawan muda di, betul kami aktif di Kabupaten Garut sama Cianjur. Bersama-sama dengan Rootgers juga sih, melalui program Power to Youth. Nah, kami mengawali kegiatan dengan orang muda tuh mulai dari identifikasi dulu, Cak. Jadi Semak datang ke Garut, Semak datang ke Cianjur itu berbekal nol, tanpa pengetahuan gitu. Kita kosongkan dulu pikiran-pikiran kita, pengetahuan kita. Kita biarkan mereka yang menggali permasalahannya sendiri, kemudian mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa di Garut dan Cianjur. Kemudian sumber daya yang ada di situ apa, lalu kira-kira solusinya bagaimana, itu mereka juga yang mencari sendiri, sehingga permasalahan perkawinan anak di dua kabupaten ini mudah-mudahan kalau yang paham betul dengan wilayahnya, karena kan Semak nggak tahu permasalahan sebenarnya yang ada di desa itu apa. Yang itu mereka gitu, orang-orang muda ini, orang-orang Garut, orang-orang Cianjur, yang mereka tahu solusinya. Kita hanya men-trigger aja, memfasilitasi, memfasilitasi aja kayak gitu saja. Oke, berarti memang Mas Tatang dan yayasannya membantu orang-orang muda di dua daerah tersebut ya, untuk mengidentifikasi permasalahan perkawinan anak yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau boleh tahu, apakah daerah itu artinya yang paling banyak memiliki kasus perkawinan anak, atau di Indonesia punya kasus tertinggi, atau ada daerah lainnya, Mas? Oke. Setahu saya sih Jawa Barat itu bukan yang tertinggi, tetapi dari Kemenko terakhir itu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu angka perkawinannya tinggi. Dan setahu saya di Jawa Barat tahun 2022 kemarin, Garut itu urutan tertinggi di Jawa Barat. Oke. Dari 5.000 sekian, ini baru ajuan dispensasi nikah ke KUA itu lebih dari 5.500, dan 570 diantaranya
itu dari Garut. Hmm. Itu yang mengajukan nikah, belum yang tidak mengajukan nikah ke KUA. Iya benar, Nggak secara tahu. informal. Iya. Nikah siri gitu. Oke, berarti dari penjelasan tadi kita bisa tahu ya kalau perkawinan anak itu jadi salah satu isu penting di daerah Garut. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, setahu saya juga kalau terkait perkawinan anak itu korban paling utamanya adalah anak perempuan. Nah, mungkin salah satu penyebabnya bisa jadi karena para keluarga ini ingin menjaga kehormatan keluarga ketika anak perempuan mereka mungkin hamil di luar pernikahan. Nah, kalau bisa tolong dijelaskan Mas, selain itu mungkin apakah ada penyebab lain kenapa anak perempuan itu jadi korban utama dari perkawinan anak ini? Banyak, Cak. Ini bukan kata aku ya. Kayak yang aku bilang tadi, kalau kawan-kawan muda ini menggali permasalahan mereka sendiri, akar masalahnya apa gitu. Kemudian mereka memetakan potensi yang ada di desa tadi yang aku ceritakan. Menurut mereka ada banyak faktor yang menyebabkan 3 hal yang kebetulan isunya kita usung bersama orang muda. Itu ada perkawinan anak, kehamilan remaja, sama kekerasan berbasis gender dan seksual. Spesifiknya kemarin itu kekerasan terhadap perempuan lah ya. Kehamilan remaja itu bukan salah satu akar masalah, lebih ke permasalahan lain. Kenapa mereka bisa hamil di luar nikah gitu? Kehamilan remaja itu kenapa terjadi? Ada penyebab yang lebih utamanya lagi gitu. Norma sosial di masyarakat yang mentabukan membicarakan kesehatan reproduksi, sehingga orang remaja dan orang muda itu kurang paham tentang kesehatan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka, sehingga salah satu penyebabnya itu kehamilan remaja tadi, sehingga memaksa mereka untuk menikah muda gitu. Anak perempuan itu biasanya kalau di Sunda ya, biasanya cocoknya nikahnya sama cowok yang agak lebih tua dikit gitu. Jadi kenapa korbannya kebanyakan perempuan? Jadi kalau misalnya perempuan baru 18, 5 tahun di atasnya kan sudah dewasa. Jadi cowoknya biasanya jaraknya 3 tahun gitu sama. Itu budaya seperti itu. Kemudian ada norma juga yang mengatakan bahwa cowok tuh mesti mapan dulu gitu, sehingga kebanyakan laki-laki akan menikah lebih dewasa daripada perempuan karena biasanya memapankan diri dulu kayak gitu. Nah, lalu kalau di daerah yang tadi Mas Tatang sebutkan sendiri, permasalahan yang yang paling banyak menimpa anak-anak di daerah sana gimana tuh Mas? Pengetahuan kesehatan reproduksi mereka itu menurut aku jauh banget sih, Jadi mereka berbuat sesuatu tetapi mereka nggak tahu resikonya apa gitu. Kurang komunikasi dengan orang tua, terutama orang muda tuh kadang-kadang ditabukan oleh masyarakat, oleh orang tua untuk membicarakan tentang kesehatan reproduksi gitu. Alat reproduksi mereka juga tabu disebutkan kayak gitu. Penis, vagina kayak gitu. Masa sih ngomong kayak gini sama orang tua kayak gitu? Gak sopan gitu kan. Norma-norma kayak gitu deh kayaknya harus dihilangkan demi menyelamatkan orang-orang muda dari kehamilan remaja dan perkawinan anak. Oke. Yang bisa berdampak pada masa depan anak itu dari perkawinan anak bisa berefek domino di mana mereka bakalan putus sekolah. Bener. Ya kan, karena mungkin ada kesulitan untuk menyeimbangkan peran mereka sebagai pelajar dan juga sebagai orang tua. Terus juga stigma dari teman-temannya dan lain-lain. Ya, apakah permasalahan itu juga ditemui di daerah tempat Mas Tatang? Iya. Selain mereka tidak bisa membagi waktu antara orang tua dengan pelajar, sekolahnya juga kadang-kadang nggak mau nerima yang udah nikah.
Nah, apalagi yang udah punya anak, apalagi kalau dia hamil di luar pernikahan. Meskipun ada aturan untuk tidak boleh mengeluarkan anak dari sekolah, tapi biasanya mereka seperti dipaksa untuk keluar gitu. Bukan keluar, untuk mengundurkan diri. Mungkin oleh sistem di sekolahnya ya, bukan oleh guru atau kepala sekolah, tetapi kadang-kadang sesama siswa juga masih membuli karena dia hamil di luar nikah. Ada beberapa guru, beberapa pemegang kebijakan di sekolah juga merasa bahwa ini aib sekolah, sehingga kamu nggak layak sekolah di sini kayak gitu. Jadi jangankan ngebagi waktu, sekolah pun nggak bisa karena statusnya mereka udah menikah gitu. Padahal kuliah aja boleh ya, udah nikah masa sekolah nggak boleh gitu. Kalau di daerah Mas Tatang tersebut, keadaan anak-anak itu sekarang bagaimana tuh Mas? Apakah putus sekolah terus udah jadi ibu rumah tangga aja, atau mereka bisa melanjutkannya lagi kemudian dibantu advokasi mungkin? Iya, kebanyakan sih memang putus karena penyiapan elemen-elemen di sekolahnya juga butuh waktu lama itu pasti. Bagaimana menyiapkan siswa di sekolah untuk mau menerima temannya yang sudah menikah. Terus guru-guru merasa bahwa ini bukan aib sekolah gitu, tapi sesuatu yang harus seseorang yang harus diselamatkan kayak gitu. Itu merubah hal seperti itu nggak mudah. Tetapi saya menemukan satu sekolah yang kemarin sempat diintervensi oleh kawan-kawan Rutgers melalui program PKRS itu. Mereka bikin semacam SOP lah untuk penanganan kasus dan pencegahan kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan berbasis gender. Kebetulan ada kasus satu anak yang hamil. Nah, saya sangat salut dengan penanganan di sekolah itu. Jempol lah buat mereka gitu ya. Bagaimana mereka menjaga confidentiality si siswa gitu. Menjaga, bahkan tidak semua guru tahu bahwa dia sedang hamil. Jadi hanya guru-guru tertentu. Bahkan di sekolah itu kan ada guru PKRS ya namanya. Jadi guru-guru yang mengajarkan PKRS itu pun tidak semua tahu. Jadi hanya beberapa orang yang tahu plus kepala sekolah. Nah, yang tahu tuh bukan orang tuanya dulu, tapi sekolah dulu, karena si anak merasa bahwa kayaknya guru ini ngerti deh tentang hal ini gitu. Saya curhat ke dia. Oke, begitu langsung di-keep, kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengamankan si anak ini. Dan pada akhirnya anak ini oleh sekolah tersebut diberikan cuti untuk melahirkan. Cuti untuk melahirkan. Kalau siswa ini mau untuk masuk sekolah lagi, sudah siap diterima. Kalaupun anaknya ingin melanjutkan sekolah di tempat lain, akan diusahakan dibantu. Gitu. Karena mungkin harus mengurus anak dan lain-lain. Sekolah siap untuk membantu, misalnya sekolah non formal gitu kayak gitu. Tapi kalaupun mau, mereka sudah siap menerima. Boleh bersekolah di situ lagi. Boleh. Dan itu SMP favorit. Iya, pantesan favorit ya. Oke. Tadi aku juga sempat penasaran nih sama kata guru PKRS ya. Itu boleh tolong dijelaskan nggak? Nah, Mas, kebetulan tugasnya itu apa? Di Garut itu kita punya program PKRS, Cak. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas. Nah, itu nggak semua guru dapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi kurang lebih 4-6 guru di satu sekolah untuk menerapkan modul setara namanya dari Rutgers gitu. Nah, modul setara ini berbicara tentang pubertas, tentang kesehatan reproduksi, tentang nafsa, tentang pacaran gitu. Jadi gimana caranya supaya anak-anak ini aman lah gitu. Gitu. Itu modulnya bagus banget ya untuk diimplementasikan sama sekolah-sekolah. Iya benar. Dan Garut itu menurut saya sih dinas pendidikan sampai ke guru-gurunya tuh udah
terbuka banget pikirannya mengenai hal ini gitu. Ada satu pengawas sekolah, dia mengawas di sekolah di Garut Selatan. Garut tuh luas banget ya, sampai ke arah selatan itu sampai bisa nyampe 7 jam kalau pakai kendaraan roda 4 itu. Di Garut Selatan tuh wilayahnya bergunung-gunung gitu, wilayah pertanian kayak gitu. Dia di daerah Cisewu kalau nggak salah namanya. Bapak pengawas ini sempat frustasi ketika anak sekolah keluar SMP itu paling lama bertahan 1 tahun kemudian menikah, ya nggak sekolah ya menikah. Nah, ketika beliau membaca modul ini, mendapatkan pelatihan modul ini, beliau pede banget, ini kayaknya solusinya deh kayaknya supaya anak-anak di Garut Selatan ini bisa menjadi terhindar dari perkawinan anak. Oke, mungkin mau geser lagi nih ke perkawinan anak tadi. Nah, kalau boleh tahu kondisi ekonomi itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Mas? Kayak kondisi ekonomi anak-anak di Garut mungkin, apakah itu berpengaruh terhadap tingginya tingkat perkawinan anak? Iya, ada banyak faktor, salah satunya ekonomi, Cak. Jadi masih ada keyakinan orang tua kalau misalnya menikahkan anaknya itu akan menghilangkan beban gitu. Padahal yang terjadi kalau mereka mau berpikir ulang malah kadang-kadang lebih menambah beban gitu. Menciptakan lingkaran kemiskinan yang baru. Memperluas kemiskinan, kebodohan gitu. Karena salah satu penyebab kehamilan remaja itu kan lahirnya generasi yang rentan juga gitu, benar. Orang tuanya belum siap, ibunya juga secara fisik mungkin belum siap, beresiko melahirkan anak yang salah satunya stunting gitu. Itu jadi janganlah perkawinan anak itu, kehamilan remaja itu enggak lah gitu, sampai akan melahirkan, tadi kata Aca tadi kan, lingkaran kemiskinan baru, termasuk juga kebodohan baru. Jadi berefek domino. Iya. Oke, kalau tadi udah yang ekonomi nih, sekarang kalau ada faktor sosial budayanya mungkin boleh tolong diceritakan Mas, ada nggak? Iya, yang tadi itu Cak, kalau di Jawa Barat sih nggak ada budaya-budaya resmi yang mengajak untuk menikah anak, atau ada aturan tertentu yang seperti misalnya di Lombok itu kan ada merarik gitu. Di Jawa Barat itu nggak ada sih, kecuali yaitu tadi norma-norma untuk kayak norma patriarki, kalau perempuan tuh mesti segera menikah. Ada, kamu kan nikah sih perawan tua kayak gitulah, kayak ada stigma seperti itu. Jadi kalau budaya yang formal untuk menikahkan anak segera sih enggak. Oke. Tadi udah faktor sosial, ekonomi, budaya. Sekarang aku mau geser ke dampak terhadap kesehatan reproduksinya. Ada nggak sih Mas? Oh iya, aku sempet ya nemu kasus di mana ada anak dia hamil, kemudian dia melahirkan, dan mereka sepakat sudah akan menikah gitu. Pada saat resepsi pernikahan, si ibunya atau anak yang menikah tadi itu meninggal, Cak. Pada saat resepsi. Jadi pagi-pagi sebelum resepsi dia udah meninggal. Jadi si suaminya tuh dinikahkan dengan jenazah gitu, karena dia mendapatkan pendarahan hebat gitu ketika melahirkan anaknya selamat, tapi ibunya tidak selamat. Artinya itu salah satu risiko. Kalaupun misalnya dia selamat hidup, artinya ada yang terluka, ada yang rusak di saluran reproduksi atau alat reproduksinya dia gitu, dan itu bisa terjadi ke siapa aja gitu. Gitu, Cak. Anak perempuan manapun. Oke, berarti memang dampaknya tuh meliputi berbagai sektor sampai ke kesehatan reproduksinya itu sendiri ikut berdampak. Oke, terus mungkin tadi sempat disinggung kalau keluarga itu
sering menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghilangkan beban. Benar, menghilangkan beban. Nah, kenapa solusi itu yang bisa sampai terpikirkan gitu Mas? Ada latar belakangnya nggak sih? Ya itu tadi latar belakang ekonomi mungkin, Ca. Dia nggak sanggup lagi membiayai anak sekolah kayak gitu. Sementara anaknya juga nggak ada kerjaan, ya udahlah nikah aja kayak gitu sih sebetulnya. Kalau di beberapa daerah di Jawa Barat kayaknya begitu deh. Mungkin ada anggapan setelah menikah rezekinya akan lebih banyak gitu ya. Dan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Apalagi kalau menantunya tuh cowok pengangguran kan malah nambah beban gitu, Ca. Benar-benar. Nah, kalau sebagai orang tua sendiri ketika menghadapi anak mereka misalnya hamil di luar pernikahan, itu sebenarnya harusnya tuh merespon seperti apa sih Mas? Apakah harus segera menikahkan tadi atau bagaimana? Susah ngomongnya, Ca. Ini kan berbenturan dengan agama dan pandangan masyarakat tentang perempuan, yang termasuk juga sebetulnya mungkin sistem di kenegaraan. Meskipun sekarang seorang anak boleh mendapatkan akta kelahiran tanpa nama bapak, tetapi masyarakat kita sepertinya secara norma belum siap. Anaknya rentan dibully gitu nanti setelah lahir, maka mungkin masyarakat kita berpikir lebih baik menikahkan saja anaknya yang sudah hamil itu. Padahal saya kurang paham kalau dilihat dari sisi agama ya, apakah itu boleh atau tidak menikahkan anak yang sudah hamil kemudian dinikahkan gitu. Tetapi mereka berpandangan mungkin untuk menyelamatkan si cucunya atau anaknya yang sedang dikandung itu. Sebetulnya ke situ sih, supaya punya bapak, kayak gitu aja sih. Iya, menyelamatkan. Betul, termasuk juga aib keluarga. Aduh, anak saya hamil di luar nikah. Makanya biasanya di usia 2 atau 3 bulan dinikahkan. 2-3 bulan kehamilan dinikahkan kayak gitu kalau ketahuan sudah hamil kayak gitu. Sebetulnya sih menurut saya ya mungkin itu bukan satu-satunya solusi lah, ada banyak solusi lain yang mungkin lebih baik, dan ini perlu difikirkan bersama lah kira-kira apa yang terbaik buat anak gitu. Tanpa menghilangkan haknya loh, Caya. Hak pendidikan terutama, karena kebanyakan setelah menikah, setelah punya anak, hak pendidikannya hilang biasanya gitu. Mungkin tadi nyambung ke hak anak ya Mas. Kalau boleh tahu dari perkawinan anak ini sebenarnya hak anak apa aja sih yang hilang ketika mereka itu tadi nikah ketika masih anak-anak? Semua. Semua. Jadi setahu aku kan hak anak itu kan ada banyak, Caya. Ada yang bilang 30 sekian, kemudian dipadatkan lagi atau diringkas menjadi 10, diringkas lagi menjadi 4. Karena saya bukan pengingat yang baik, saya jadi ingat yang 4 aja. Gak apa-apa Mas. Hak hidup bukan berarti hak untuk hidup itu dia hidup bernapas doang, enggak dong. Dia mesti hidup tuh hidup layak, hidup sehat, sejahtera kayak gitu. Mungkin hak hidup ini berhubungan sama kasus remaja yang meninggal tadi ya setelah melahirkan. Ya, salah satunya itu, tapi nggak sependek itu juga, Cak, menurut aku. Ketika anak menikah kemudian dia hidup miskin, menurutku hak hidupnya tuh hilang gitu, bukan hilang ya, berkurang. Sementara kewajiban negara, kewajiban kita sebagai orang dewasa kan memenuhi itu, salah satunya hak hidup. Hak tumbuh kembangnya juga kan pasti terganggu, tumbuh kembang, kemudian mendapatkan pelindungan. Kita menikahkan anak, kemudian si anak perempuan ini dibawa oleh orang lain yang kadang-kadang kita nggak terlalu kenal dia gitu. Artinya hak kewajiban kita untuk melindungi anak kita itu udah hilang, udah dikasihin ke orang lain gitu. Padahal dia masih anak-anak, mestinya kita masih lindungi. Hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berpartisipasi juga udah pasti hilang. Salah satu dengan memaksa anak menikah itu udah menghilangkan hak partisipasi anak. Kalau anaknya nggak mau ya kayak gitu. Semuanya dari 4 itu udah hilang.
Oke, lalu ada nggak sih Mas intervensi nyata yang bisa dilakukan untuk mencegah perkawinan anak, atau mungkin kalau memang sudah terjadi, bagaimana solusi yang baik gitu untuk Pencegahan. kita tetap bisa memenuhi hak anak tersebut? Salah satu cara yang kami lakukan ya kita melakukan pendekatan-pendekatan Cak ke tokoh-tokoh agama. Jadi kalau di programnya Power to Youth itu kita punya 4 sasaran, 4 pathway namanya. Sasaran yang kita sasar yang pertama ini orang mudanya sendiri. Yang kedua itu organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada di kabupaten atau yang ada di desa. Yang ketiga ini tokoh masyarakat atau aktor sosial, termasuk orang tua, guru dan lain-lain, yang tokoh agama juga. Nah yang keempat ini pemangku kebijakannya yang kita sasar melalui advokasi. Jadi pencegahan tuh nggak bisa sepotong-sepotong, mesti Kolaborasi. Iya. Gitu Cak. Kalau yang kita lakukan sih nggak banyak ya, kita ngasih penguatan kapasitas ke orang-orang muda, bagaimana cara mereka mendapatkan hak-hak kesehatan reproduksinya, bagaimana cara mereka menjaga kesehatan reproduksinya, bagaimana mereka berperilaku dengan menghargai hak-hak orang lain, gitu, hak-hak kesehatan orang lain, hak seksual orang lain, kayak gitu, tanpa harus ngejudge. Kemudian bagaimana menjaga inklusivitas di antara mereka, kayak gitu. Kemudian ke tokoh masyarakatnya juga sama, ke orang tua kita ngasih penguatan tentang pengetahuan lah ya tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain. Termasuk juga pencegahan kekerasan berbasis gender tadi. Kalau ke pemerintahnya ya kita lebih mendorong bagaimana mereka bisa membuat kebijakan atau mempraktekkan kebijakan yang sudah ada dengan lebih baik, kayak gitu aja sih. Membentuk kebijakan yang lebih berperspektif pada hak anak tadi ya. Iya. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari aku. Terakhir. Mas Tatang boleh nih kasih pesan mungkin untuk para orang tua dan orang dewasa yang masih berpikiran bahwa perkawinan anak itu ya fine aja, hal yang lazim gitu. Hargai hak-hak orang muda. Biarkan mereka berpartisipasi secara bermakna untuk kehidupan mereka, kayak gitu. Jangan tabu untuk membicarakan kesehatan reproduksi, itu aja sih. Oke, mungkin dari percakapan tadi bisa kita rangkum kalau isu perkawinan anak ini masih terjadi di banyak tempat ya, termasuk di daerah-daerah di Indonesia. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita bantu adalah dengan terus membicarakan narasi bahayanya perkawinan anak ini, supaya orang-orang baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, orang tua, anak-anak itu semua bisa terinformasi tentang resiko yang bisa ditimbulkan dari perkawinan anak ini. Oke, jadi semoga percakapan kita tadi bisa membantu menumbuhkan awareness ya di antara para penonton sekalian tentang bahayanya perkawinan anak. Amin. Oke, sekian dari kita berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.